Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa tasbih Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah Ramadan 1444 Hijriah kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ternaungi oleh berkah Ramadan ini, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik, sebagaimana makna dari berkah itu adalah al-barakatu ziyadatul khair. Berkah adalah bertambahnya nilai kebaikan dalam diri kita, dan kita pun berharap kebaikan kita menular kepada semesta. Ketika tiap kita diberkahi oleh Allah, maka yang hadir adalah kebaikan bersama. Sejalan dengan tugas diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta atau rahmatan lil alamin. Pemirsa tasbih Ramadan hadanallahu wa iyyakum, ketika berbicara terkait kehidupan manusia, maka paling tidak kondisi kehidupan manusia itu berkisar di antara 4 kondisi atau 4 keadaan. Imma yakunu fi ta'atin, ada kalanya kita mendapati diri kita dalam keadaan penuh ketaatan kepada Allah, penuh dengan nilai-nilai, perilaku-perilaku, amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka tugas kita adalah fa'alai bil istimrar. Kita harus mempertahankan dan meneruskan ketaatan ini. Jangan sampai kita merasa puas pada ketaatan hari ini, puas pada ketaatan jam ini, tetapi kita diwajibkan untuk meneruskan dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang kedua adalah au yakunu fi maksiatin fa'alaihi bil istighfar. Seseorang kadang mendapati dirinya dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak sesama manusia, hakullah dan hakul adami. Maka tugas kita ketika kita melakukan introspeksi, mendapati diri kita dalam kemaksiatan, maka kewajiban kita adalah al-istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta maaf kepada sesama. Bahasa yang lain adalah ketika kita melanggar hak-hak orang lain, maka yang harus kita lakukan di samping istighfar kepada Allah adalah talabul halal minal mazlum. Kita harus memohon halal terhadap orang-orang yang kita langgar haknya. Oleh karena itu, sebagai tradisi di Nusantara, ada halal bil halal, ya, saling memaafkan, saling meminta maaf dan saling memaafkan. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jangan-jangan dalam kita melakukan interaksi sosial kita sampai melanggar hak-hak orang lain. Maka tuntutan taubat adalah ketika dosa itu sesama manusia, kita harus memohon keikhlasan dan kekalalan dari sesama.
Kondisi yang ketiga adalah au yakunu fi ni'matin fa'alai bisyukri. Kondisi seseorang yang ketiga adalah ada kalanya dia dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alai bisyukri, kewajiban dia adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah bahwa syukur ini sebenarnya bagaimana kita pandai-pandai menempatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan kita. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita manifestasikan dalam bentuk syukur. Hakikat syukur adalah sarfun ni'am fi ta'atillah. Menyalurkan, memanfaatkan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika ini yang menjadi basis pemikiran kita, tidak akan menggunakan kenikmatan itu untuk menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, baik dalam sikap, ucapan maupun hal-hal yang lain. Pemirsa tasbih Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kondisi yang keempat, au yakunu fi baliyatin fa'alai bisabri. Ada kalanya seorang menemukan dirinya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita? Fa'alai bisabri. Kewajiban kita adalah bersabar. Memang ada ungkapan as-sabru kasibri murrun. Sabar itu ibarat brotowali, pahit. Tapi insya Allah buahnya adalah manis. Dan kesabaran, mampu bersabar adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita ini menuntun kita untuk menjadi orang yang taat, orang yang senantiasa memperbanyak istighfar, menghindari hal-hal yang membuat orang lain tersakiti, menjadikan kita orang yang senantiasa bersyukur dan selalu sabar dalam menghadapi kondisi apapun. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.